Jangan katakan itu padaku. Cerita mistis berbau klinik menjadi romantika para pengguna jalan. Ini juga yang terjadi di Jalan Asem Pesawahan, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Cirebon. Faktanya, jalan ini sering meminta korban. Dan aura magis merebak di jalanan ini. Apakah kecelakaan yang terjadi karena kondisi jalan atau alasan gaib? Kami akan menjelajahi misteri di Jalan Asem Pesawahan, Cirebon. Konon, jalan ini dijadikan sebagai tempat favorit pengembaraan makhluk gaib. Benarkah mereka sebagai penyebab terjadinya kecelakaan di tempat ini? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, bisa jelaskan sejarah dari jalan ini seperti apa? Konon Pak Haji, di jalan ini sering terjadi kecelakaan. Apakah ada kaitannya dengan tempat-tempat keramat di sekitar jalan ini? Jadi daerah-daerah yang sangat angker yaitu seperti Sawah Bera, kemudian di sebelah kanan jalannya Ciputih. Karena pada saat itu banyak orang yang nyawa di situ, banyak yang kesurupan, banyak yang ya hal-hal yang tidak diketahui oleh orang awam. Iya, di luar logika ya. Iya. Tapi apa benar kecelakaan yang terjadi mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang? Banyak sekali, bukan satu dua. Sehingga satu kali kejadian itu sampai 2 orang meninggal dunia dan 1 selamat. Yang diantaranya ini sebagai saksi hidup. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa, Mam? Mas Urip. Mas Urip. Mas Urip waktu itu mengalami kecelakaannya secara langsung. Iya. Bersama siapa Mas saat itu? Bersama temen. Mengenakan kendaraan apa? Motor. Iya. Mas Urip selamat, yang satunya lagi? Yang duanya meninggal. Yang duanya meninggal. Mas Urip tahu sebelum terjadinya kecelakaan apakah melihat sosok makhluk gaib atau saat itu lagi kencang? Ya enggak Mbak, orang dibonceng akunya. Dibonceng pas gitu tuh, pas kejadiannya depannya gitu. Depannya pas gitu motornya langsung juga aja gitu. Oke, Mas Urip, terima kasih. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Kang Ujang, ini kan sangat tragis sekali ya, kecelakaan yang sering terjadi di tempat ini, selalu korbannya meninggal. Kalau Kang Ujang akan menguak apa nih di tempat ini? Di sini mencoba ya, apakah kecelakaan itu murni karena orang itu lalai atau karena ada faktor lain yang manusia itu tidak bisa melihat. Saya sangat tertarik sekali ketika ada ayat innahu yarakum wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, akan tapi kita tidak bisa melihat mereka. Akan tetapi ketika ayat itu ada sambungan ayat lagi illa bisultan, kecuali dengan kekuatan Allah, atas kehendak Allah kita bisa melihat mereka. Rasulullah sendiri kan mengajarkan kepada kita berdoa, karena ada salah satu doa Rasulullah yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari godaan atau dari semua kejahatan jin laki-laki maupun jin perempuan. Mudah-mudahan atas izin Allah saya bisa mengungkap semuanya. Amin, amin. Kami mencoba membuktikan melalui mediumisasi. Dia berteriak mengeluh kesakitan. Sakit! Anda ini makhluk yang berada di sini atau makhluk korban dari kecelakaan? Korban. Kapan itu tepatnya? Tahun berapa Anda kecelakaan di sini?
tabrakan atau ditabrak? Anda ditabrak sama apa? Motor atau mobil? Bis? Mobil. Saat itu Anda sendiri aja? Masih sekolah. Masih sekolah. Tidak ada yang menolong saat itu? Berarti Anda sedang sendiri. Lalu yang menabrak tidak mencoba menolong Anda? Saya tahu dia yang tabrak saya. Anda tahu yang menabrak siapa? Tapi dia tidak tanggung jawab. Siapa tuh? Anda warga sini? Bukan. Anda warga mana? Benar Anda korban dari tabrak lari? Atau Anda makhluk yang memang menempati tempat ini? Apa dulu awalnya? Keluar dari rumah nggak baca bismillah ya, nggak baca doa. Kenapa lupa baca doa? Kenapa tidak membaca doa saat itu? Sedangkan Rasulullah kan mengajarkan ketika kita berpergian selalu membacakan doa, meminta keselamatan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Itulah ketika kita lalai. Kenapa sering terjadi banyak kecelakaan di sini? Itu penyebabnya karena apa? Tidak tahu. Jasad saya mana? Jasad apa? Jangan ngaku-ngaku, nggak boleh. Jasad. Jasad Anda. Bukannya sudah dikubur? Belum dikubur waktu itu. Keluarga Anda memang tidak ada yang mencari. Ini tau diapain? Tolong obati saya. Kenapa? Obatin. Satukan dengan naga saya. Kemana? Orang itu sudah ada dalam barzah. Kenapa kamu ngaku-ngaku? Tidak benar itu. Kenapa? Tawan ya? Ini sebagai jin yang suka mengganggu pendengarannya. Anda bukan roh. Ngaku aja. Gak apa-apa kok. Ya, Anda tahu sejarah dari jalanan ini seperti apa? Dulunya, Tanya terus. Anda kalau tidak paham, Kau manusia, kau nggak tahu. Ya makanya katakan. Kau mati dulu. udah nggak bisa ngasih informasi, keluar aja. Keluar. 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 Tak berapa lama, seseorang kehilangan kesadaran. Suasana jadi kian runyam. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Apa? Mediator masih kendali alam bawah sadar. Biarin. Apa? Apa? Assalamualaikum. Saya mengajak berbincang, menggali informasi. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Duban. Duban, kenapa Anda loncat-loncat? Anda ini dari sejenis apa sih? Apa tidak melihat perwujudan saya? Saya tidak bisa melihat karena yang saya lihat adalah raga dari mediator saya. Kalau mau bicara, tolong sopan, bukakan tali saya. Ada apa di sini, Rama? Kami ingin menguak sejarah dari jalanan ini. Kenapa sering terjadinya kecelakaan di jalan ini? Itu faktor apa yang Anda tahu? Karena memang mereka lalai, mereka lupa membaca doa, atau mereka kebut-kebutan, atau gangguan dari makhluk-makhluk sebangsa Anda. Di sini memang banyak arwah mendayangan.
Seperti saya sendiri. Iya. Arwah-arwah nggak bisa gentayangan. Saya dulu tinggal di sini. Iya. Saya dibunuh segerombolan orang. Arwah saya gentayangan. Saya mohon disempurnakan. Dan saya tidak akan mengganggu masyarakat sini lagi. Yang saya tahu, kalau arwah atau roh orang yang telah meninggal itu pasti akan kembali kepada Sang Maha Kuasa. Anda ini mungkin jin tapi mengaku-ngaku. Tapi saya masih penasaran. Saya belum mati. Kalau belum mati, Anda merasa belum mati, Anda tidak akan masuk ke dalam jasad orang lain. Anda bisa membantu menceritakan bagaimana sejarah jalan ini bisa ada di sini. Dulunya memang seperti apa? Kenapa banyak korban di sini? Jalan ini dulunya setapak. Dan kalau ada orang kecelakaan, Itu karena apa? itu dari manusia sendiri. Seperti apa dari manusia sendiri itu? Arwah-arwah di sini tidak ingin tempat ini jadikan tempat mesum. Mesum apa? Jangan ngaku-ngaku ngarang deh. Iya. Kalau memang Anda tidak setuju dengan tempat ini disalahgunakan, seharusnya Anda mewujudkan diri atau menakut-nakuti mereka. Tapi tidak boleh mengganggu Kalau mau mereka. bepergian, mintalah petunjuk, mintalah tolong sama Allah. Bacalah Bismillah, Syahadat, atau Fatihah. Insya Allah, Allah menolong. Kalau nggak baca doa kenapa? Ya itu bukan salah kami. Kenapa? Bangsa-bangsa kami mengganggu. Tapi kalau membaca Fatihah, membaca Bismillah, membaca Syahadat, bangsa kami tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu atau tidak sanggup mengganggu? Tidak mampu ya, karena sudah ada lindungan dari Allah. Kalau di jalan ini pengen nggak ada kecelakaan, sempurnakan tubuh saya. Apa urusannya? Semua kita minta kepada Allah. Nggak mau saya nurutin kamu. Nggak boleh bicara seperti itu. Apa salah saya minta tolong? Tidak salah. Dengan cara apa kami menyempurnakan? Terserah, Dengan doa kepada Allah. terserah. Terus ketika kita berdoa, Anda tidak akan mengganggu lagi. Ya, kami janji. Iya, insya Allah nanti kami sampaikan kepada warga sekitar atau orang-orang yang memang sering datang ke sini. Sering menampakkan kamu? Sering. Wujudnya seperti apa? Saya biasa bergantungan di atas pohon pocong. Oke. Lalu mereka menabrak pohon atau bertabrakan dengan sama motor. Berarti kalau Anda keluar, Anda mewujudkan diri, maka terjadi kecelakaan. Kami mengganggu hanya orang-orang yang tidak bisa membaca Bismillah. Yang tidak Orang-orang yang mabuk. Kenapa? Bukannya Allah juga maha penyayang? Allah maha pengasih. Nggak boleh memvonis seperti itu. Jangan ganggu lagi. Siapa Anda? Kenapa? Siapa? Tatap mata saya. Intinya adalah apabila kami mengirimkan doa kepada makhluk-makhluk yang berada di sini, berarti Anda menyampaikan kepada makhluk sebangsa Anda untuk tidak mengganggu siapapun yang lewat di sini. Kami tidak mengganggu sembarang orang. Tapi sebaiknya, alangkah baiknya kalau tidak ada lagi gangguan dalam bentuk apapun, apalagi hingga memakan korban. Kasihan karena mereka tidak salah. Ada lagi pesan lainnya? Itu saja pesan saya. Kalau nggak pengen diganggu di sini, bacalah Fatihah atau Syahadat atau sebut nama Allah. Insya Allah bangsa-bangsa kami tidak akan mengganggu. Arwah saya di sini sudah campur dengan arwah-arwah yang gentayang. Anda jangan berbicara arwah ya. Kalau kita berbicara arwah itu hanya Allah yang maha tahu. Paham? Kenapa ketawa? Nggak usah cabut. Silakan. Tapi ia justru menyerang. Kini mediator justru terpental. Aglet. Maju, aglet. Duduk aja, duduk. Udah tenang aja. Keluar. Kan sudah selesai. Anda boleh keluar. Akhirnya, mediator sadar. Namun, kami masih kekurangan informasi. Jangan katakan itu padaku.
Kenapa memangnya? Apa tujuan Anda mengambil saya ke sini? Kami ingin mengungkap sejarah dari Jalan Asem. Sejarah apa? Ya, tenangkan diri Anda dulu. Kenapa sering kecelakaan hingga mengambil nyawa orang? Anda tahu sejarahnya seperti apa? Tujuan apa Anda pengen tahu sejarah jalan ini? Itu sangat penting sebagai pembelajaran buat kami. Bisa duduk. Anda ngatur saya. Tidak mengatur, Anda jangan tersinggung. Anda duduk aja dulu, biar kita ngobrolnya enak. Duduk. Anda ini siapa? Bisa sebutkan nama Anda siapa? Tidak perlu tahu Anda menyebutkan nama saya. Kenapa? Saya di sini disuruh sama seseorang untuk menambah kekayaannya dengan cara tumbal supaya mereka menambah kekayaannya. Menambah kekayaan dengan menaruh malu sebangsa Anda. Lah memang dia sudah perjanjian. Seandainya ada salah satu manusia yang meninggal, maka mereka akan kaya. Asal saya dari Jawa Timur. Tepatnya di mana Jawa Timur ya? Ada salah satu gua di sana untuk menambah kekayaan mereka, untuk teman-teman. Berarti setelah ada korban, ada tumbal, orang itu menjadi kaya. Ya. Dan saya senang. Bagaimana cara Anda menyebabkan orang itu kecelakaan? Karena tidak ada yang menggantikan tumbalnya dengan seekor kambing. Dan saya sengaja duduk di sana terus untuk selalu mencari korban-korban. Anda baca-baca apa? Apa yang akan terjadi? Nangkal saya Anda. Tidak menantang. Tetap di Dua Dunia. Korban Anda selalu perempuan? Atau laki-laki perempuan sama aja? Mereka kebanyakan kenapa orang itu bisa mati? Karena mereka tidak selalu sadar. Mereka tidak permisi. Mereka tidak selalu ingat-ingat. Ingat apa? Itu saya senang sama mereka. Ingat siapa? Siapa yang harus diingat? Jangan sebutkan. Jangan sebutkan. Ingat Allah. Diam. Hah? Kenapa suka? Diam. Coba. Anda ini terlalu emosi. Kalau lewat harus gimana? Duduk. Hah? Apa perlu kamu juga jadi korban di sini? Oh gitu. Duduk dulu. Wala tamshi fil ardi maroha. Tahu nggak? Kita menginjak bumi Allah tidak boleh untuk sombong. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Kenapa? Mediator mendadak jadi buas. Akilat. Sini dong, Akilat. Sebut atas nama Allah. Sebut atas nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita datang baik-baik hanya untuk menggali informasi. Kenapa? Loh, ampun. Anda jawab pertanyaan kami. Allah mempelajari kita jangan saling untuk takabur. Ingat di atas langit ada langit. Jin, manusia itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk takabur. Anda ngaku bisa ngambil, tapi gimana caranya? Apakah Anda membutakan mata mereka ataukah Anda memasuki badan mereka yang lagi kosong untuk membelokkan, untuk menabrakkan kepada sesuatu. Tapi Anda tidak pernah mewujudkan diri atau berada di dalam kendaraan mereka. Haus kenapa? Sebut atas nama Allah dong. Kamu nggak sadar ya, semua itu adalah salah. Siapa lagi yang mau jadi korban? Jangan. Udah stop. Dunia kita udah berbeda. Atau Anda hanya ngaku-ngaku. Sebetulnya mereka kecelakaan itu bukan karena faktor dari sebangsa Anda, tapi karena kelalaian mereka mengebut saat menggunakan kendaraan. Karena ada perwujudan perempuan juga suka ikut dalam kendaraan. Itu tidak tahu. Beda, Anda tidak kenal. Kenal. Anda siapa namanya? Aus jangan perlu tahu saya namanya. Kenapa? Terus tujuan Anda. Jangan
Terus mau masih mencoba untuk mengganggu manusia yang lain? Ya. Apa? Kalau misalnya didoakan sama Kang Ujang atau Anda dipindahkan dari jalan itu, bersedia nggak Anda? Untuk tidak mengganggu lagi orang-orang yang lewat situ. Kalau mampu. Insya Allah atas kekuatan Allah. Kenapa tidak? Ayo. Anda Muslim. Kembali ke semula. Ya. Keluar. Duduk, keluar. Atau saya paksa. Kalau mampu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. Alhamdulillah, Kang Ujang bisa mengendalikan keadaan. Iya, Kang Ujang, saat tadi kita proses peliputan banyak roh-roh atau makhluk yang mengaku mereka yang menyebabkan kecelakaan. Kalau pandangan Islam sendiri seperti apa sih? Oleh karena itu, ketika kita untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadinya kecelakaan di jalan raya, cukup untuk memahami ayat Al-Quran, walahum qulubun yafqahuna biha. Allah menciptakan hati. Hati itu untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah menciptakan mata agar mata kita selalu tidak berbuat maksiat kepada Allah, selalu melihat hal-hal yang baik, selalu melihat hal-hal yang indah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Allah menciptakan telinga itu untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Nah, ketika orang tersebut hatinya lalai, tidak selalu mengingat Allah, itu sama seperti binatang yang sangat hina. Ulaika humul ghafilun. Karena orang-orang yang hina itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi ketika hati kita ingat kepada Allah, setiap mau bepergian baca berdoa, meminta keselamatan kepada Allah, insya Allah tidak ada akan masalah di jalan. Amin, amin, amin. Sadaqallah. Terima kasih. Anda bisa membantu menceritakan bagaimana sejarah jalan ini bisa ada di sini. Dulunya memang seperti apa? Kenapa banyak korban di sini? Jalan ini dulunya setapak. Dan kalau ada orang kecelakaan, Itu karena apa? itu dari manusia sendiri.